Nah, berikutnya adalah pilihan dalam merancang suatu jaringan transportasi. Ketika merancang suatu jaringan transportasi, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan di sini ya. Pertama, apakah transportasinya itu langsung atau melalui tempat antara ya. Kemudian, apakah tempat antara itu juga menyimpan barang ya, atau ada inventory atau hanya sebatas cross docking aja ya. Jadi hanya untuk menurunkan dan kemudian menaikkan kembali muatannya. Kemudian apakah setiap rute pengiriman itu adalah langsung ya single destination atau multiple destination atau istilahnya migran ya. Jadi apakah dikirimnya itu dari misalnya dari pabrik langsung ke customer ya, ke satu customer ya, atau dari pabrik ke beberapa customer ya. Jadi ada multiple destination. Nah, ini 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang suatu jaringan transportasi. Ini adalah beberapa jenis jaringan transportasi ya. Secara umum ini juga mirip dengan yang sudah dibahas di unit sebelumnya ya. Ini adalah direct shipment network yaitu single destination. Jadi dari satu supplier ya, kemudian dikirim ya langsung ke buyer ya. Langsung ya. Jadi hanya satu trip ya. Kemudian direct shipping with microns. Nah, kalau ini dari supplier dia bisa ada beberapa tujuan, ada beberapa trip ya. Yang disilakan dengan micron ya. Nah, kemudian atau sebaliknya ya. Dari supplier ya, kemudian ke buyer ya. Nah, kemudian suppliernya yang kemudian beberapa supplier ya. Dari beberapa supplier kemudian ke buyer ya. Ini kalau ini itu satu supplier ke beberapa buyer atau customer, kalau ini dari beberapa supplier misalnya mengumpulkan dulu ya. Kemudian dikirim ke satu buyer ya. Atau ke beberapa buyer atau customer. Yang berikutnya adalah all shipment melalui distribution center antara dengan storage ya. Jadi supplier kemudian masuk di distribution center, kemudian di sini juga ada storage-nya ya. Disimpan terlebih dahulu sebelum kemudian nanti dikirim ke buyer ya. Nah, yang berikutnya ini adalah cross docking ya. Jadi tidak distribution center atau intermediate transit point itu ya tidak berfungsi sebagai inventory ya. Dia hanya tempat untuk menurunkan barang kemudian menaikkan kembali ya ke sarana transportasi lain untuk langsung kemudian dikirim ke customer ya. Jadi melakukan cross dock ya, kemudian mengirim kepada buyer location tanpa menyimpannya terlebih dahulu. Nah, ini pengiriman dengan distribution center menggunakan migran. Nah, ini jadi di sini ada distribution center ya, dikumpulkan supplier, kemudian ke distribution center. Di sini disimpan terlebih dahulu, kemudian sudah ini dikirim ke buyer ya dengan menggunakan migran. Nah, dari kelima struktur jaringan tadi ini ya, ini ada apa? Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya, misalnya direct shipping ya. Kelebihannya tidak ada intermediate warehouse ya, sehingga secara biaya lebih murah. Biaya fasilitasnya lebih murah ya. Kemudian mudah untuk koordinasi. Ya. Nah, kekurangannya ya, kontranya adalah inventory-nya tinggi ya. Karena disimpan terpusat ya. Kemudian di tempat penerimaannya juga ada biaya yang lebih besar ya. Trailer network, jadi jaringan transportasi ya
dikombinasikan ya, yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan juga kebutuhan dari customer ya. Jadi opsi-opsi jaringan transportasi atau struktur jaringan yang ada itu bisa dikombinasikan dengan tujuan utama untuk mengurangi biaya dan juga memperbaiki responsiveness dari rantai pasok ya. Misalnya dengan mengkombinasikan antara cross docking, migran ya, kemudian truckload dengan LTL carrier ya, juga misalnya dengan package carrier ya. Ini beberapa kasus ini ya bisa disesuaikan dengan situasi yang dihadapi ya, misalnya demand produk yang tinggi ya, produk dengan demand yang tinggi, kemudian demand retailnya juga tinggi ya. Nah ini bisa dikirimkan langsung ya. Sementara produk dengan demand yang rendah ya, atau pengiriman kepada retail dengan demand yang rendah, ini bisa dikonsolidasikan dulu dengan menggunakan distribution center ya. Nah di satu sisi ini akan mengurangi biaya tadi konsolidasi ini, di sisi lain mengurangi responsiveness ya, dan juga akan menambahkan kompleksitas ya dalam mengelola jaringan transportasi ini ya. Nah ini di sini adalah misalnya kekurangan dan kelebihan ya dari struktur jaringan yang kita bahas sebelumnya. Mulai dari direct shipping ya, di sini kelebihannya tidak ada intermediate warehouse ya, kemudian mudah untuk dikoordinasikan. Dengan tidaknya intermediate warehouse ini secara biaya ini lebih rendah ya. Nah, tapi ya akibatnya apa ya? High inventory ya. Inventory-nya tinggi, kemudian pengeluaran di receiving-nya tinggi ya. Nah, karena apa? Karena barangnya dikirim dengan menggunakan load yang besar. Kemudian direct shipping dengan migran ya. Ini transportasinya lebih rendah kan? Untuk small load ya. Kemudian inventory-nya juga lebih rendah ya. Tetapi membutuhkan koordinasi ya yang lebih tinggi dan juga kompleksitasnya lebih tinggi. Kemudian all shipment via central distribution center dengan inventory storage. Lower inbound transportation cost ya. Nah, karena adanya konsolidasi dulu di distribution center ya. Tapi meningkatkan biaya inventory ya, karena ada DC ya with inventory storage. Kemudian juga meningkatkan handling pada DC. Berikutnya all shipment with central DC with cross dock. Nah, inventory-nya rendah, kemudian biaya transportasinya lebih rendah karena ada konsolidasi ya, sama dengan yang di atas. Kemudian meningkatkan koordinasi dan juga kompleksitas ya. Nah, ini juga membutuhkan biaya. Shipping ya dengan menggunakan DC, shipping melalui DC dengan menggunakan migran ya. Ini outbound transportation cost-nya lebih rendah untuk load yang kecil ya. Semakin meningkatkan kompleksitas koordinasi. Kemudian tailored network ya. Nah, ini dikombinasikan ya sesuai dengan kebutuhan produk atau karakteristik produk dan juga kebutuhan customer ya. Sehingga secara biaya rendah, secara responsif tinggi ya gitu kan. Nah, tapi kontranya apa? Nah, ini kompleksitas koordinasinya paling tinggi ya. Baik ya, untuk contoh-contoh perhitungan bisa dilihat di video yang lain.